Sampurasun! Selamat datang pada video tutorial penyusunan tata naskah dinas di lingkungan pemerintah Kota Bogor. Video ini disusun berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 46 Tahun 2024. Tata naskah dinas merupakan pedoman penting untuk menjamin keseragaman, efisiensi, dan efektivitas dalam administrasi pemerintahan. Melalui perwali ini, pemerintah Kota Bogor berkomitmen mewujudkan pelayanan administrasi yang profesional dan akuntabel. Jenis naskah dinas di lingkungan pemerintah Kota Bogor dibagi menjadi 3 jenis, yaitu naskah dinas arahan, naskah dinas korespondensi, dan naskah dinas khusus. Naskah dinas korespondensi terdiri dari korespondensi internal dan korespondensi eksternal. Untuk korespondensi internal berupa nota dinas, memo, dan disposisi. Naskah dinas khusus, instruksi, surat edaran, surat kuasa, berita acara, surat keterangan, surat pengantar, pengumuman, laporan, telaahan staf, notula, surat undangan, surat pernyataan melaksanakan tugas, surat panggilan, surat izin, rekomendasi, radiogram, surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan, sertifikat, piagam, lembaran daerah, berita daerah, dan surat perjanjian. Naskah dinas dapat dibuat dalam bentuk kertas maupun elektronik. Untuk media elektronik dapat menggunakan aplikasi umum bidang kearsipan dinamis, aplikasi pengolah kata atau data, ataupun aplikasi lain yang telah mendukung tanda tangan elektronik. Unsur pokok dalam naskah dinas meliputi 1. Kop surat, 2. Penomoran, 3. Penggunaan kertas, 4. Penggunaan tinta, 5. Jarak spasi, jenis dan ukuran huruf, serta kata penyambung, 6. Penentuan batas atau ruang tepi, 7. Nomor halaman, 8. Tembusan, 9. Lampiran, 10. Paraf, tanda tangan dan stempel, 11. Amplop dan map, 12. Naskah dinas bahasa asing. Pada kop naskah dinas perangkat daerah, perbandingan huruf pada kop naskah dinas antara tulisan pemerintah Kota Bogor dan tulisan nama perangkat daerah adalah 3:4. Menggunakan huruf Arial dan penulisan nama perangkat daerah ditebalkan. Untuk kop surat yang digunakan oleh kelurahan dan UPTD, nama kelurahan atau UPTD ditulis di bawah nama kecamatan atau perangkat daerah. Penggunaan logo diperkenankan untuk satuan pendidikan dan diletakkan di sebelah kanan kop. Format penomoran untuk naskah dinas penugasan dan korespondensi minimal memuat kode klasifikasi, nomor urut surat, serta perangkat daerah atau bagian atau bidang pencipta surat. Selain itu, terdapat format penomoran untuk naskah dinas khusus yang hanya memuat kode klasifikasi dan nomor urut surat, seperti pada surat instruksi Wali Kota Bogor. Lampiran naskah dinas disertai dengan nama surat dan dilengkapi dengan nomor, tanggal, dan tentang surat. Stempel naskah dinas terdiri dari stempel Wali Kota, perangkat daerah, unit pelaksana teknis dinas, dan atau badan layanan umum daerah, satuan pendidikan, dan stempel pengamanan naskah dinas. Stempel jabatan wali kota berbentuk lingkaran berisi nama jabatan, nama pemerintah daerah, dan menggunakan lambang negara dengan pembatas tanda bintang. Dengan ukuran A. Ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan adalah 4 cm. B. Ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan adalah 3,8 cm. Dan C. Ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan adalah 2,7 cm. Stempel perangkat daerah berbentuk lingkaran berisi nama pemerintah kota, nama pemerintah daerah, nama perangkat daerah yang bersangkutan, dan menggunakan logo daerah dengan pembatas tanda bintang. Stempel unit pelaksana teknis dinas dan atau badan layanan umum daerah berbentuk lingkaran berisi nama pemerintah kota, nama perangkat daerah, dan nama unit pelaksana teknis dinas dan atau badan layanan umum daerah
yang bersangkutan dan menggunakan logo daerah dengan pembatas tanda bintang. Stempel pengamanan naskah dinas. Stempel pengamanan naskah dinas digunakan sesuai dengan tingkat pengamanan surat dan dicap pada sebelah kanan atas amplop naskah dinas. Jika surat tersebut disalin, stempel tingkat keamanan pada salinan harus dengan warna yang sama dengan warna stempel pada surat asli. Stempel pengamanan naskah dinas berbentuk persegi panjang, berukuran panjang 5 cm, lebar 1 cm, berisi tulisan sangat rahasia dan rahasia. Penggunaan tinta. Warna tinta yang digunakan dalam penyusunan naskah dinas sebagai berikut. A. Tinta yang digunakan untuk pengetikan berwarna hitam. B. Tinta yang digunakan untuk penandatanganan dan farap berwarna biru tua. C. Tinta stempel yang digunakan untuk naskah dinas berwarna ungu. D. Tinta stempel yang digunakan untuk naskah dinas bersifat rahasia berwarna merah. Berikut adalah contoh format naskah dinas korespondensi berupa nota dinas. Nota dinas dicetak pada kertas HVS A4 dengan gramatur paling sedikit 70 gram per meter persegi. Jenis huruf dan ukuran pada naskah dinas korespondensi dan naskah dinas khusus yaitu Arial dengan ukuran 12. Untuk keserasian dan kerapian dalam penyusunan naskah dinas, dilakukan pengaturan batas atau ruang tepi dengan ketentuan sebagai berikut. A. Ruang tepi atas. 1. Apabila menggunakan kop naskah dinas, 2 spasi di bawah kop. Dan 2. Apabila tanpa kop naskah dinas seperti pada contoh nota dinas, paling sedikit 2 cm dari tepi atas kertas. B. Ruang tepi bawah paling sedikit 2,5 cm dari tepi bawah kertas. C. Ruang tepi kiri paling sedikit 3 cm dari tepi kiri kertas. Dan D. Ruang tepi kanan paling sedikit 2 cm dari tepi kanan kertas. Penomoran naskah dinas, penugasan, dan naskah dinas korespondensi paling sedikit memuat 1. Kode klasifikasi, 2. Nomor urut surat, 3. Nama perangkat daerah atau unit kerja. Naskah dinas diklasifikasikan ke dalam SR. Sangat rahasia menggunakan tinta merah. R. Rahasia menggunakan tinta merah. T. Terbatas menggunakan tinta hitam. B. Biasa menggunakan tinta hitam. Penggunaan amplop dan stempel sesuai klasifikasi. Gunakan warna tinta dan amplop sesuai dengan ketentuan. Contoh penulisan naskah dinas. Surat edaran, surat undangan, laporan, nota dinas. Surat edaran nomor 65/114/Bag.org tentang penandatanganan dan pemarafan naskah dinas di lingkungan pemerintah Kota Bogor. Penandatanganan naskah dinas dilakukan setelah proses pemarafan secara berjenjang sebagai bentuk keabsahan. Pertanggungjawaban atas muatan materi, substansi, redaksi dan pengetikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 dan pasal 40 Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 46 Tahun 2024 tentang tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah Kota Bogor. Dalam hal penandatanganan naskah dinas yang dilakukan oleh Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, Asisten, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, dan Direktur Rumah Sakit Umum harus diparaf terlebih dahulu oleh maksimal 3 orang pejabat di bawahnya secara berjenjang format terlampir. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 46 Tahun 2024 tentang tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah Kota Bogor. Dalam hal penandatanganan naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 46 Tahun 2024 tentang tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah Kota Bogor, asisten atas nama sekretaris daerah mempunyai kewenangan menandatangani naskah dinas yang terdiri dari surat dinas, surat keterangan, surat perintah, surat tugas, surat perjalanan dinas, surat undangan,
surat panggilan, nota dinas, laporan, surat pengantar, dan daftar hadir. Parab hierarki sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat huruf A merupakan para pejabat sesuai jenjang jabatan yang dibubuhkan dalam bentuk matriks. Pembubuhan parab hierarki pada naskah dinas yang ditandatangani oleh wali kota, wakil wali kota, sekretaris daerah, asisten, sekretaris DPRD, kepala dinas, kepala badan, inspektur, dan direktur rumah sakit umum harus diparab terlebih dahulu oleh maksimal 3 orang pejabat secara berjenjang. Parab hierarki pada naskah dinas penugasan, naskah dinas korespondensi, dan naskah dinas khusus ditempatkan pada lembar terakhir. Parab koordinasi merupakan tanda persetujuan awal yang diberikan oleh pejabat yang terkait dengan substansi naskah dinas, sebelum ditandatangani secara resmi oleh pejabat yang berwenang. Setiap naskah dinas yang akan ditandatangani oleh sekretaris daerah atau kepala daerah dan ditujukan kepada instansi di luar pemerintah kota, wajib terlebih dahulu melalui proses parab koordinasi. Pelaksanaan parab koordinasi tersebut dilakukan melalui asisten yang membidangi urusan sesuai substansi isi naskah, guna memastikan kesesuaian materi, legalitas, dan tata naskah sebelum ditandatangani secara resmi. Mari wujudkan tata kelola administrasi yang tertib dan profesional. Terapkan tata naskah dinas sesuai Perwali nomor 46 tahun 2024. Terima kasih.